Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, jumpa lagi ya di channel Pokok Amis. Tetap sehat, tetap semangat, tetap selalu ceria mengikuti konten-konten saya. Oh iya, selamat bergabung juga buat yang baru mengenal Pokok Amis ya. Semoga betah, semoga kerasan. Ikuti terus tutorial-tutorial dari saya, konten-konten saya saling berhubungan dengan umpan dan yang lainnya. Oke, kali ini saya akan Waya Sinau ya, tetap Waya belajar. Kali ini saya akan membahas aroma pendongkrak umpan patin, kolam harian atau galatama. Jadi, apa ceritane, apa pembahasannya, tonton sampai ente, ayo dibahas nih komentar di bawah ini. Oke, Pokoknya Amis. Ya, kali ini saya akan membahas tentang aroma pendongkrak ya, atau suntikan, bisa dibilang suntikan dari 7 aroma pendongkrak ya, itu yang sering digunakan atau istilah yang paling populer versi Pokok Amis. Nah, jadi aroma-aroma ini jika digunakan akan menambah esen atau umpan Anda semakin strong ya, tapi ada cara dan perlakuan sendiri. Oke. Aroma pendongkrak untuk esen ya, untuk esen khususnya untuk harian patin dan apalagi untuk galatama pasti pakai ini ya. Ini bisa tergolong dikatakan orang pada umumnya aroma atsiri ya. Aroma-aroma yang strong banget. Jadi bisa dari tumbuh-tumbuhan, akar-akaran dan biji-bijian. Oke, 7 aroma yang saya bahas ini yang paling populer, yang paling sering digunakan dan paling saya data dari toko saya. Oke. Yang pertama adalah serai. Oke. Dari tumbuh-tumbuhan. Langsung saya bahas langsung aja ya. Dan yang kedua adalah melati. Yang ketiga kita tahu dari tumbuhan juga nilam. Yang keempat dari akar-akaran, masih seputar tumbuhan, yaitu dari tumbuhan akar wangi, yaitu usar. Nah, dari olahan ekstrak akar wangi. Yang kelima adalah dari tumbuhan juga, walang sangit. Nah, ini yang sering saya gunakan. Nah, ini yang ke-6 baru saya mengarah ke biji-bijian ya, almond. Ya, dari biji kacang yang diekstrak. Dan yang terakhir 7 adalah juga biji, adalah bawang. Umbi ya, bisa dibilang umbi ya, biji. Tapi bentuknya biji. Itu adalah bawang ya. Oke. Kita bahas ya, tadi yang 7 sudah saya sebutkan. Jadi 7 aroma yang dari tumbuh-tumbuhan tadi ya, serai, melati, nilam, pusar, walang sangit, dan yang 2 dari biji ya, tadi almond sama garlic, bawang putih. Kita tahu aroma-aroma itu meskipun banyak lagi ya, masih banyak aroma-aroma atsiri yang strong-strong, tapi ini yang paling populer, yang paling sering saya data dari toko saya, dari yang ini versi Pokok Amis, yang paling digunakan untuk patin. Biarpun untuk tombro, untuk yang lain bisa ada juga, tapi ini yang sering saya dapatin dan saya juga sering menggunakan. Kita tahu aroma ini kalau kita gunakan ya, aroma atsiri itu kalau kita guna dua kemungkinan. Satu, kalau kita tidak membuat eksperimen, percobaan dengan tempat yang berbeda, maka bisa jadi berhasil dan juga tidak. Kenapa saya ngomongkan aroma-aroma ini harus ada eksperimen. Contohnya kayak serai. Itu yang saya coba dan saya tahu dia akan jalan di waktu-waktu siang ya. Siang menjelang sore, biarpun pagi ada tapi durasinya bagusan siang. Almond juga, nilam, usar, yang saya tahu itu kebanyakan untuk siang, untuk kolam harian. Tapi beda dengan kolam galatama ya,
Saya nggak ngomong kolam Galatama, meskipun di Galatama malam hari itu akan jalan. Beda di karakter airnya dan ikan. Kalau kolam Galatama, ikan itu rilis dan hidupnya di situ aja. Beda dengan kolam harian yang ikannya ganti-ganti. Ikan masuk, kepancing, keangkat, ganti ikan baru, ini berbeda. Dan air sirkulasi juga. Dia dikasih tambahan surut, ditambah. Beda dengan di kolam Galatama yang airnya yang sudah bercampur ke akar coronation. Dia jarang sekali disirkulasi atau mungkin dia hanya disaring aja ya kalau kolam Galatama itu. Saya nggak bahas yang Galatama. Ini yang untuk harian aja. Biar yang lebih mudah fokus ke harian. Yang notabene kalau kita membandingkan esen untuk Galatama dan esen harian itu beda. Takaran atsiri untuk Galatama itu jauh lebih strong ketimbang untuk harian. Ini yang saya tahu. Contoh serai, kenapa saya pisahkan dengan esen-esen saya. Jadi agar lebih fresh terus ya. Karena apa? Anda kalau membeli sebuah aroma yang tercampur dengan yang saya sebutkan tadi, 7 aroma itu hak penjual ya. Kalau mencampur, kalau saya lebih baik pribadi ini versi Pokoknya Amis. Lebih strong kalau dia fresh, dicampur ke aci, bukan ke oplosan. Ini versi saya. Jadi saya nggak membahas tentang orang sebuah aroma yang penjualan sudah tercampur di dalamnya, saya nggak bahas itu hak mereka. Tapi ini versi saya. Kalau Anda memahami konten saya atau cerita-cerita saya, lebih baik aroma-aroma tersebut itu terpisah. Jauh lebih strong, lebih bagus, fresh. Contohnya seperti serai, nilam, usar, almond ataupun walang sangit, dia akan terpisah, itu jauh lebih bagus. Makanya oplosan-oplosan saya tidak pernah ada itu. Karena yang sering saya dapatin dan sering saya coba, itu jauh lebih bagus di luar itu. Karena beda tempat kolam, beda tempat, itu ada yang pakai, ada yang mau, ada yang tidak. Itu kelebihnya di situ kalau nggak dicampur. Beda kalau sudah tercampur, contohnya serai. Sudah tercampur dalam sebuah oplosan. Satu kolam jalan, di lain kolam nggak jalan, ini yang rugi. Tapi kalau kita nggak tercampur, contohnya untuk seri B, ya kita pakai seri B, nggak tercampur serai, kita bisa pakai ke kolam lain untuk peletan yang nggak pakai serai juga akan bisa, atau ke tempat lain yang nggak membutuhkan serai. Untuk malam hari contohnya, serai nggak akan jalan. Ini untuk khusus kolam-kolam yang untuk pH-nya turun, saya sarankan nggak pakai atsiri. Biarpun di kolam Galatama pakai, tapi khusus harian jangan. Saya sarankan asamnya diutamakan. Atau amis, asam dan amis untuk malam hari ya. Meskipun yang pakai serai juga ada, tapi lebih baik saya sarankan nggak pakai. Jadi untuk malam hari lebih baik cenderung asam dan amis ya. Contohnya kalau malam hari itu umpan-umpan yang berbau serangga, cacing, itu malah jalan. Itu berarti membuktikan kalau malam hari butuh umpan-umpan yang amis gitu loh, yang fresh, nggak pakai atsiri gitu. Nah, itu yang sepengetahuan saya. Oke, untuk takaran ya, untuk takaran jika Anda pengguna seri B, Anda untuk menentukan sebuah takaran dosis itu beda kolam, beda porsi ya. Jadi saya makanya tidak pernah mencampurkan aroma itu ke dalam oplosan saya. Karena ada yang di kolam lain itu yang 2 tetes, 3 tetes, main tetes saja. Atau Anda boleh mencampur usar dengan serai, atau usar dengan walang sangit, boleh. Almond dengan usar, atau cari sendiri. Karena di tempat-tempat berbeda itu juga pendongkraknya juga beda. Jadi itu yang pengetahuan dari pengalaman saya yang sering saya survei, sering saya melakukan eksperimen. Ya bukan acuan juga, tidak jaminan, tapi ini sebagai berbagi buat Anda. Jadi pakailah dengan bijak aroma-aroma atsiri tersebut, karena mereka yang nggak tahu pemakainya, mereka akan merusak jika penggunanya terlalu over. Ini malah yang merugikan kita juga,
Kalau ada orang yang mereka juga paham tapi intinya ingin merusak, contohnya di Galatama ya. Kalau di Galatama itu kalau mereka sudah, ini sedikit tak bocor, no. Kalau sudah memimpin, angka mereka di atas, nomor nama-nama mereka sudah di nomor 1, 2, 3. Dia nggak bakal mencari ikan yang lain. Dia akan memberikan racun-racun itu ke dalam kolam supaya ikan nggak gondol, bisa jadi. Itu salah satu alternatif untuk persaingan strategi ya, agar namanya tetap nggak tergeser, biasanya gitu. Jadi aroma serenya atau usare dipakai akhirnya wae iku gelap pakai gak karu-karuan, agar mereka nggak akan tersalib, orang akan narik ikan. Itu yang sering saya dapati seperti itu. Tapi juga nggak jaminan. Jadi ini sebagai acuan, gunakan dengan bijak. Bagaimana cara menggunakan minyak-minyak atsiri untuk pendongkrak umpan Anda. Ini kalau kita memahami ini akan lebih asik ya. Pagi tanpa serai, umpama contohnya kita pakai polos kecut jalan dikit, siang titik sing pakai seri serai ini, langsung bagus, enak paham. Atau pakai yang ada usare siang menjelang sore itu jalan biasanya. Nilam juga, hati aroma-aroma seperti itu akan jalan di. Tapi ini ya tentang melalui proses ya. Yang saya sarankan lebih bagus melalui proses pemanasan. Jadi kayak serai ke aci. Jadi akan beda aromanya. Lebih soft tapi strong. Maksudnya serainya nggak menyengat. Almond gitu atau nilam. Kalau dia langsung diteteskan mentah, strongnya terlalu banget. Tapi kalau dia melalui proses acian, direbus atau air godokan yang panas ditetesi serai atau tetesi nilam, dia untuk buat ngebomnya itu boleh. Untuk pelet yang ini Galatama atau pelet sangre, Anda pakai usar, tapi diproses airnya direbus, boleh. Serai direbus, air setengah liter, kasih serai berapa tetes atau 1 tutup, direbus, itu bagus. Karena harus melalui proses pemanasan itu, saya rasa lebih bagus daripada langsung tetesan mentah. Itu terlalu strong banget aku. Kadang sulit juga dapatnya. Ya itulah berbagi dari saya, ya, secuil ilmu. Mungkin Anda bisa paham kenapa aroma-aroma ini bisa mendongkrak untuk mengangkat aroma esen tadi. Gitu. Jadi khususnya untuk di waktu-waktu panas ya, yang sarankan ku panas. Untuk kolam harian, jadi siang hari atau menjelang sore itu banyak yang memakai ini. Oke, ngunai dulur ya, semoga ini bermanfaat. Pakailah dengan bijak, atau sampai gegeran koncone gara-gara ngecor serai atau ngecor almond apa. Wis ngunai tetap sehat, tetap semangat, aja kalau ning kolam nek gak lewat. Pokoke amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.